Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ocha Alim, pada acara Bincang Sehat pada sore hari ini, Kamis 5 November 2020. Nah, oke, Tribuners, teman-temanku semua, cesiasku semua. Mata adalah organ yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebagai salah satu organ pada panca indera kita, mata mempunyai peran penglihatan. Banyak penyakit mata yang membuat fungsi organ ini tidak berperan secara maksimal. Salah satunya adalah penyakit penuaan, yaitu katarak, di mana bisa membuat kita buta dan tidak dapat melihat secara sempurna lagi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengundang dokter spesialis mata yang selalu berperan aktif dalam edukasi dan penanganan penyakit katarak. Maka dari itu, Ngobrol Sehat kali ini mengusung tema buta katarak dapat dicegah, dengan narasumber Dr. Ahmad Asraf Amalius, MPH, SP, MK, MKes, yang biasa saya sapa sehari-harinya dengan panggilan Dr. Aco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aco. Waalaikumsalam, Mas Ocha. Ya. Nah, bisa tahu kita sapa-sapa Tribuners, siapa kita ini, Ya. kuliah di mana dulu, Ya. terus kesehariannya bagaimana, prakteknya di mana? Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya, teman-teman Tribuners. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Asraf Amalius, spesialis mata. Saya mengambil pendidikan di Fakultas Kedokteran masuk tahun 98, kemudian mengikuti program pendidikan dokter spesialis mata pada tahun 2005, juga di kampus yang sama di Universitas Hasanuddin. Dan saat ini saya bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unhas dan juga sebagai dokter di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Ya. Tempat prakteknya lagi di mana, Dok? Ya, di Rumah Sakit Unhas, kemudian di Rumah Sakit Hermina atau Dopuli juga. Iya. Ya, Tribuners, kalau ada gangguan tentang penglihatan kita, datang bersama Dr. Aco, Dik. Kalau mau ditemani, telepon mak saya juga. Oke, Dok. Ya. Katarak ini kan penyakit yang mengenai mata. Ya. Bisa tidak, Dok, dokter jelaskan anatomi dari mata kita? Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang anatomi mata ya, jadi bentuk mata kita itu seperti bola. Ya, jadi sinar itu yang masuk dari luar ke dalam sampai kita bisa melihat karena ada yang namanya proses pembiasan cahaya. Jadi dari luar cahaya masuk ke dalam mata itu melalui media yang kita sebut sebagai media refraksi. Dengan adanya proses yang terdapat pada media refraksi tersebut sehingga terjadi pembiasan, kemudian akan difokuskan pada satu titik di retina kita. Biasa mungkin dengar istilah retina atau bagian belakang dari bola mata kita. Nah, dari situ akan kemudian dihantarkan ke saraf mata yang akan diteruskan ke otak kita di pusat penglihatan. Jadi cahaya yang ada dari luar itu masuk ke dalam itu melalui media refraksi tadi yang jernih. Salah satunya adalah lensa. Kalau media refraksi itu ada 4 sebenarnya. Mulai dari luar ada kornea atau mata hitam kita. Ya, sebenarnya kornea itu bukan berwarna hitam, tetapi karena struktur di dalamnya gelap, jadi kelihatan seperti berwarna gelap. Tapi kalau kita cermati, kita senter mata kita lebih dekat, maka kita akan lihat kornea itu sebenarnya jernih. Itu yang pertama. Kemudian di dalam mata ada cairan di dalam mata. Cairan air mata itu namanya humor aqueous, itu juga berperan membiaskan cahaya. Kemudian yang di sebelah dalamnya lagi adalah lensa. Lensa inilah yang mengalami masalah dalam hal katarak ini. Jadi kornea, humor aqueous tadi sama lensa, terus satu lagi ada namanya badan kaca. Dia volumenya lebih besar lagi dari ketiga struktur tadi. Nah, semua ini empat-empatnya harus jernih. Kalau dia tidak jernih, maka itulah yang muncul gangguan dalam hal penglihatan kita. Kalau kita bicara katarak, yang mengalami gangguan kejernihan itu adalah di lensanya. Ya. Oh, gitu ya, Dok, ya? Iya. Jadi tiap bagian mata ini ada penyakitnya, Dok? Iya, betul sekali.
Jadi struktur-struktur tadi bisa saja mengenai bagian mata yang luar, ya, ada namanya kornea tadi, kemudian ada konjungtiva selaput bening. Biasa orang bilang sakit mata merah, yang biasa itu mata putihnya yang mengalami infeksi dan peradangan. Kemudian di kornea sendiri bisa terjadi infeksi, di dalam mata juga bisa terjadi peradangan di dalam struktur-struktur di dalam bola mata kita, dan di bagian belakang di retina dan saraf mata kita atau saraf optik itu dia bisa terjadi gangguan juga. Di mana salah satunya saja mengalami gangguan itu ada yang beresiko untuk mengalami gangguan penglihatan. Oh gitu. Ya, semakin ke belakang masalahnya biasanya lebih serius. Oh gitu ya. Bagaimana dengan katarak sendiri, Dok? Ya, jadi katarak itu secara definisi adalah kekeruhan pada lensa mata. Lensa mata kita itu secara anatomi dan menurut dari ilmuwan dinamakan sebagai lensa kristalina. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa lensa itu sifat dasarnya adalah jernih, dia seperti kristal ya. Kemudian lensa yang sudah mengalami proses penuaan itu biasanya akan terjadi kekeruhan mulai terjadi. Biasanya pada orang-orang berusia 40 atau 50 tahun ke atas. Jadi katarak itu apapun bentuk kekeruhan yang terjadi pada lensa kita sebut sebagai katarak. Bisa karena proses penuaan kita sebut sebagai katarak senil, bisa karena proses ada trauma sebelumnya ke mata kita sebut sebagai katarak traumatik, dan ada juga katarak yang didapatkan dari lahir itu kita sebut sebagai katarak kongenital. Ya, seperti itu. Oh, satu lagi, katarak yang didapatkan karena penyakit lain yang menyebabkan komplikasi sehingga terjadi katarak tersebut disebut sebagai katarak sekunder ataupun katarak komplikata. Iya. Itu yang tadi katarak penyakit lain, penyakit yang apa itu biasa kebanyakan, Dok? Ya, jadi di dalam mata kita terjadi metabolisme struktur-struktur tersebut. Nah, metabolisme ini dipengaruhi oleh kondisi sistemik, kondisi di badan kita secara umum. Contohnya misalnya yang paling sering adalah penyakit diabetes, memang bisa mudah menyebabkan terjadinya katarak, lebih mudah, lebih cepat terjadi. Ya. Jadi katarak sebenarnya itu adalah penyakit yang dikatakan penyakit degeneratif. Artinya apa? Karena terjadi proses degenerasi dari tubuh kita. Jadi orang-orang yang mengalami usia lanjut itu biasanya sudah muncul gejala kataraknya atau sudah bisa didiagnosis sebagai katarak setelah melalui pemeriksaan karena lensa ini mengalami penuaan. Oh, ya. Jadi itu ya. Kalau buta katarak bagaimana bisa terjadi itu, Dok? Ya, jadi buta katarak ini seperti yang saya katakan tadi bahwa kekeruhan yang terjadi pada lensa itu secara perlahan-lahan ya dengan adanya proses penuaan dari tubuh kita. Ya. Di dalam lensa itu sebenarnya ada protein-protein di struktur lensa itu sendiri. Protein ini yang kalau metabolisme sudah pada usia lanjut, protein ini menjadi protein yang bertumpuk dan jenisnya dia berubah menjadi tidak larut lagi dalam air. Inilah yang menyebabkan dia akan menjadi kekeruhan pada lensa tersebut. Jadi katarak ini ibaratnya kayak kita tertutup penglihatan itu seperti kayak tertutup kabut atau asap putih. Ya, biasanya kalau orang-orang atau pasien yang datang mengeluhkan kataraknya, dia akan memberikan informasi berupa penglihatannya menurun secara perlahan-lahan. Ya, jadi bukan penglihatan yang kabur secara tiba-tiba. Karena katarak itu prosesnya lama, jadi perlahan-lahan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia keluhannya juga adalah pandangannya seperti kayak tertutup asap atau seperti tertutup awan atau kayak seperti ada kabut begitu. Itu biasanya dua itu ciri khas dari keterangan yang diberikan oleh pasien, sudah bisa kita menandakan atau mencurigai bahwa kemungkinan besar ini adalah katarak. Katarak. Iya. Kalau sudah terjadi seperti itu, Dok, apa mungkin ada tanda-tanda khusus yang dirasakan oleh pasien? Iya, kalau tanda khususnya ya itu tadi, kalau semakin lama akan keluhannya itu akan semakin memberat. Ya, karena tentu semakin lama lensanya juga akan semakin keruh. Ya, biasanya orang-orang yang datang berobat itu mengatakan bahwa kenapa keluhan mata saya ini semakin berat, rasanya semakin kabur. Nah, memang kita akan jelaskan bahwa
seperti itulah sebenarnya perjalanan penyakit dari katarak. Lambat laun penglihatannya akan semakin kabur atau semakin menurun. Mungkin dulu dia masih bisa melihat dengan jelas pada jarak yang jauh, tapi semakin lama dia akan penglihatannya akan semakin memendek kejelasannya. Dok, saya dengar yang tadi penyakit diabetes bisa menyebabkan juga katarak ya? Iya, bisa. Bisa dijelaskan sedikit anunya, Dok? Faktor-faktor pencetus katarak itu? Iya, jadi selain karena katarak itu terjadi secara alamiah karena proses penuaan, ya, katarak itu juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik, beberapa penyakit sistemik, diantaranya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini kita tahu dia memberikan komplikasi, baik berupa komplikasi yang ada dari pembuluh darah ataupun komplikasi yang ada di sel dan jaringan. Ya, nah di mata kita itu lensa itu dia mendapatkan nutrisi dari cairan mata tadi yang humor aqueous. Nah, kalau orang yang mengalami diabetes, kalau dia tidak terkontrol dengan bagus, maka keadaan tingginya kadar gula di dalam darah ini menyebabkan gangguan dari metabolisme di lensa, sehingga lebih cepat terjadi penumpukan atau kekeruhan pada lensa tersebut. Jadi walaupun orang normal juga bisa mengalami katarak, tapi orang usia lanjut ya maksud saya, tetapi kalau dia mengalami diabetes mellitus bisa lebih cepat lagi kembali keluhannya lebih cepat muncul. Iya, seperti itu. Jadi ini katarak ini kan kebanyakan yang mengalami orang-orang yang sudah berusia ya, Dok? Iya, betul, usia lanjut. Bisa tidak juga dialami anak muda? Iya. Faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan itu, Dok? Iya. Sampai bisa terjadi sama anak muda juga. Apa tanda-tandanya, gejalanya? Iya. Jadi katarak itu selain dialami oleh orang-orang usia lanjut, juga tidak menutup kemungkinan bisa dialami oleh orang-orang dengan usia yang lebih muda. Ya, kita sebut sebagai katarak juvenil atau katarak presenil. Jadi dia juvenil atau presenil. Jadi memang orang-orang yang berusia masih lebih muda itu kena katarak. Itu sebenarnya berbicara tentang metabolisme yang kompleks dari tubuh kita, ya, karena apa yang terjadi di lensa mata itu pada proses katarak itu ada hubungan yang sering kita dengar mungkin sekarang, proses oksidasi atau radikal bebas. Radikal bebas. Iya, betul sekali. Nah, dengan adanya faktor internal dari tubuh seseorang, kemudian faktor eksternal yang memicu radikal bebas ini lebih cepat terjadi, maka itu bisa saja menyebabkan orang tersebut lebih mudah atau lebih cepat mengalami katarak. Ya. Kemudian tadi saya katakan juga di awal ada yang namanya katarak kongenital, artinya katarak yang didapatkan pada anak yang baru lahir, baik itu begitu lahir langsung muncul kataraknya, atau misalnya dalam usia 1 bulan setelah lahir dia muncul kataraknya. Itu ada berbagai faktor yang menyebabkan, misalnya ada infeksi pada ibunya pada saat dia dihamilkan, ataupun memang ada infeksi pada janin tersebut secara langsung. Iya. Terus katarak sendiri itu, Dok, ada grade-nya atau stadiumnya juga? Iya. Ya, bisa dijelaskan sedikit, Dok? Kalau katarak itu kita ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan gradingnya atau stagingnya. Secara umum yang kita biasa pakai itu ada 6 tingkat. Ya, jadi biasa kalau saya menjelaskan kepada pasien-pasien itu supaya lebih mudah dimengerti, saya katakan bahwa ini tingkatannya ada 6. Jadi tingkat 1 itu yang paling rendah, tingkat 6 itu yang paling tinggi, paling keruh lensanya lah. Nah, kadang-kadang kalau pasien datang, saya katakan, oh ibu ini sudah di tingkat 3, dan kalau sudah seperti ini sudah bisa dilakukan operasi. Atau paling tidak di tingkat 4, 5, 6 itu sudah sangat dianjurkan untuk dilakukan operasi. Kenapa? Karena penanganan katarak sampai saat ini hanya dengan operasi. Karena ini istilahnya lensanya yang keruh ini harus dikeluarkan, kemudian kita ganti dengan lensa buatan. Nah, dari tingkat grading atau klasifikasi tadi yang 6 tingkat ini, biasanya dia akan semakin naik tingkatnya, dia keluhannya sebanding dengan keluhannya, dia akan merasakan penglihatannya semakin kabur. Begitu. Iya. Oke, Tribuners, menarik sekali nih perbincangan kita pada sore hari ini tentang mata, Tribuners. Jadi mulai sekarang kita memang harus menjaga mata kita agar tidak mudah lelah, ya, Dok, ya? Ya, betul. Tidak
gampang terpapar oleh radikal bebas. Nah, oke Tribuners, silahkan sekarang bertanya, mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ke Dr. Aco. Nanti 3 pertanyaan yang akan dipilih Dr. Aco itu akan mendapatkan ini Sonata Night. Jadi Sonata Night ini produk yang orang yang susah tidur, yang insomnia, tetapi mencari ketenangan pada saat tidur, dan setelah bangun tidur itu tidak capek-capek, tidak pegal-pegal seperti obat-obat yang kebanyakan di luar di pasaran. Nah, oke. Dr. Aco, Ya. Kita lanjut ya. Ya. Penanganan tiap grade apa yang harus kalau penanganannya dok? Apa memang harus dioperasi? Iya. Jadi Ataukah ada obat-obat tertentu yang diberikan? ya, kalau pasien datang kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita putuskan bahwa kataraknya memang masih tahap belum terlalu padat, itu pasiennya bisa kita anjurkan operasi ataupun kalau masih sangat dini bisa kita bantu dengan kacamata. Tetapi kita perlu informasikan kepada pasien bahwa kacamata yang digunakan oleh orang yang sudah mengalami katarak itu biasanya tidak bisa bertahan lama. Karena kalau kekeruhan dari lensanya itu semakin bertambah, maka ukuran kacamatanya juga akan berubah sampai ada masanya kacamata itu tidak bisa memperbaiki penglihatannya pasien. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi informasi yang perlu diluruskan ke masyarakat. Kadang-kadang mereka menganggap bahwa dengan menggunakan kacamata itu bisa menyelesaikan masalah katarak ini. Sebenarnya tidak, karena masalah yang ada cuma bersifat temporer penyelesaiannya. Itu pun mungkin kalau bisa dikatakan tergantung dari kondisi tubuh seseorang ya. Mungkin secara umum rata-rata mungkin setiap beberapa bulan dia akan mengganti kacamatanya. Itu kan sayang juga, mesti biaya kacamata juga kan mungkin tidak murah juga. Iya. Ini dok, kan banyak orang tua kita ini takut operasi ya. Ini karena kekhawatiran umur. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit dok tentang operasi katarak. Iya. Jadi katarak prinsip penanganannya adalah dengan operasi, yaitu mengeluarkan lensa yang sudah keruh, kemudian diganti dengan lensa buatan yang kita biasa sebut lensa tanam. Lensa buatan. Ya. Disebut sebagai lensa tanam karena ditempatkan di dalam kantong lensa yang tersisa pada saat operasi itu. Ya, jadi sekarang sudah di Indonesia ataupun di seluruh dunia sudah berkembang teknologi operasi dengan istilahnya dengan menggunakan mesin canggih yang kita sebut sebagai vakoemulsifikasi. Ya, jadi operasi vakoemulsifikasi ini dengan sayatan yang sangat kecil sehingga setelah operasi pun pasien tidak perlu dijahit lagi luka operasinya, dia bisa menutup dengan sendirinya. Ya, jadi prinsip operasinya adalah dengan alat yang kecil masuk ke mata, paling tidak kurang lebih sekitar 2 mm saja. Itu kemudian dilakukan, diisap lensa yang keruh tadi, kemudian dimasukkan lagi setelah bersih, kemudian dimasukkan lensa buatan yang melalui insisi yang kecil tadi, yang luka apa namanya? Luka irisan kecil tadi itu. Lensanya dengan teknologi canggih juga, lensanya kita katakan foldable lens, jadi bisa dilipat, ya. Jadi sangat kecil dan pasien bisa langsung pulang, bisa langsung tanpa perlu diperban dan tanpa perlu dijahit. Langsung bisa melihat lagi, asal pasien tidak mempunyai masalah-masalah penyakit mata lainnya dan juga perlu menghindari mengikuti aturan-aturan setelah operasi. Iya. Jadi cuma lensanya yang diganti ya dok ya? Iya, cuma lensa mata tadi itu. Ya. Ini kan lensa buatan. Ya. Apakah ada masa kadaluarsanya lensa ini dok? Ya, tidak ada. Jadi lensa yang kita tanam di mata pasien tadi dimasukkan di kantong lensa tadi itu bisa dipakai seumur hidup tanpa perlu diganti lagi atau dikeluarkan. Iya. Kadang-kadang ada juga mungkin ada suku atau kepercayaan bahwa kalau orang yang meninggal itu tidak boleh membawa benda dari luar. Itu juga kadang-kadang yang menjadi pertanyaan ke kita. Iya betul. Ya, jadi itu tergantung dari kepercayaan masing-masing sebenarnya ya. Iya. Ada suku di mana yang
kalau misalnya mau meninggal, yang pernah ditanam di dalam tubuh itu harus dikeluarkan katanya, karena harus utuh kembali atau bagaimana. Ya. Iya. Ya dok, kan setelah dioperasi penggantian lensa, matanya bisa langsung dipakai. Bisa. Tadi kan. Terus apa ada kacamata khusus lagi yang dipakai atau tidak? Iya. Pada saat pasien mau dilakukan operasi, kita melakukan pemeriksaan praoperasi. Ya. Pemeriksaan praoperasi itu meliputi pemeriksaan kondisi mata, kemudian kita ukur lensa yang berapa yang dibutuhkan. Jadi setiap orang itu memerlukan lensa tanam itu mempunyai ukuran tertentu. Jadi misalnya Kak Ocha nanti misalnya kalau dioperasi katarak ataupun saya dioperasi katarak itu ukuran tiap orang bisa saja berbeda. Ya, jadi itu yang kita ukur, namanya pemeriksaan biometri. Kita ukur dulu, oh orang ini mempunyai ukuran lensa yang dibutuhkan sekian, itu yang dipakaikan atau yang ditanam ke kantong lensanya, ditaruh di situ. Kemudian kalau sudah sesuai dengan ukurannya, maka biasanya dia tidak perlu kacamata khusus lagi setelah operasi. Ya, karena biasanya sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan penglihatannya. Begitu. Oke. Iya. Dok, ini kan habis dioperasi. Ya. Nah, setelah operasi itu bisa tumbuh tidak lagi katarak? Iya. Jadi pada saat proses operasi itu kan pengisapan dari lensa, kemudian struktur yang ada di sekitar lensa tersebut di dalam intinya, ya, itu harus betul-betul bersih. Ya, dengan teknologi canggih tadi itu biasanya kita mengisap sampai betul-betul bersih. Ya, itu kalau misalnya ada sisa, nah inilah yang sel-sel yang tersisa tadi itu bisa menyebabkan muncul lagi kekeruhan di belakang lensa yang ditanam. Lensa yang tersisa tadi itu, betul. Ya? Itu yang kita sebut sebagai katarak sekunder juga namanya. Ya, jadi katarak setelah operasi. Iya. Nah, ini pun sudah ada solusinya juga. Ada alat yang kita gunakan. Jadi dia menggunakan sinar laser, dia menghancurkan semacam membran yang melengket di lensa tersebut yang menghalangi penglihatan. Iya. Jadi dia seperti ada selaput tipis di belakang lensa tadi. Nah, ini bisa dihancurkan dengan sinar laser. Ada alat tersendirinya juga. Iya. Hebatnya Tuhan itu Tribuners, membuat kita anatomi tubuh kita ini, mata saja itu rumitnya. Iya. Apalagi nih organ-organ tubuh yang lain. Ya, bersyukurlah kita sama Tuhan dikasih penglihatan dan mata kita masih normal, ya. Terus dok, adakah keadaan-keadaan yang memberat menyebabkan penyakit ini dok? Seperti seumpamanya kegemukan atau kurang olahraga atau apa gitu dok? Iya. Ya, karena prinsip dasarnya sebenarnya adalah kondisi yang seimbang dari tubuh kita. Ya, dengan adanya tadi yang saya katakan, secara umum lah kita bisa katakan radikal bebas. Kita tahu kondisi-kondisi seperti kayak kegemukan, kondisi faktor eksternal, orang yang lebih banyak terpapar dengan sinar matahari, sinar ultraviolet itu biasanya lebih mudah terjadi muncul katarak. Ya. Kalau dikatakan memang secara teori, orang-orang yang berusia 40 atau 50 tahun ke atas itu sudah mulai muncul katarak, bisa muncul katarak. Tetapi secara individu itu bisa berbeda. Ada orang yang baru 50 sudah muncul katarak, ada orang yang mungkin 70 tahun kataraknya masih stadium 1 dan 2 saja. Ya, seperti itu. Jadi bisa berbeda dari kondisi seseorang, di mana kondisi kita ini banyak yang mempengaruhi faktor internal tubuh kita, seperti kayak stres, istirahat harus cukup, makanan bergizi seimbang, jangan terlalu banyak kepikiran ya, gitu. Kemudian faktor dari luar kayak makanan dan faktor lingkungan itu tadi itu bisa mempengaruhi semuanya. Kalau kita bisa menjaga itu, biasanya kataraknya menjadi lebih lambat lagi munculnya. Iya, seperti itu. Oke dok, sebaiknya untuk mencegah buta katarak ini, kondisi apa yang bisa kita lakukan dok? Iya, jadi kita kalau dari faktor eksternal itu, kalau bisa kita hindari terlalu banyak terpapar mata kita dengan sinar matahari. Jadi kalau misalnya, kalau memang ternyata aktivitasnya di luar, misalnya seperti ojek online atau apa, itu lebih banyak di luar, selalu gunakan pelindung terhadap mata, baik berupa misalnya topi kah atau helm yang tertutup, ya itu supaya tidak sinar matahari yang mengandung ultraviolet yang jahat terhadap tubuh kita itu bisa dikurangi paparannya. Kemudian yang lain mungkin kita ya harus mulai menerapkan pola hidup yang sehat. Jangan terlalu banyak stres, jangan terlalu banyak pikiran, istirahat yang cukup, makanan yang harus yang betul-betul bergizi yang berimbang. Iya.
Kalau makanan atau vitamin-vitamin yang bagus untuk dikonsumsi, Dok? Kira-kira? Biasanya kita memang kalau dari teoritis dikatakan kita perlu makanan yang bisa mencegah atau mengurangi terjadinya radikal bebas tersebut atau oksidasi ya. Iya. Itu biasanya kita dapatkan dari serat ataupun makanan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin A dan C. Ya, itu yang bisa mengurangi atau menetralkan proses radikal bebas di tubuh kita. Iya. Oke, Tribuners. Jadi saya mau tambahkan sedikit, radikal bebas itu cuma bisa dibasmi dengan antioksidan, ya, Dok? Iya, antioksidan. Nah, radikal bebas itu dari mana saja? Pertama dari asap rokok, asap kendaraan, terus asap dapur juga. Itu radikal bebas juga termasuk ibu-ibu yang suka koro-koroan itu di rumah. Nah, itu radikal bebas juga. Terus dari makanan, ya, Dok, ya? Iya. Makanan termasuk radikal bebas, terus minuman yang bersoda-soda, ya, beralkohol, itu juga radikal bebas. Terus kurang tidur juga radikal bebas, ya, Dok, ya? Iya, betul. Paparan radiasi dari handphone, paparan radiasi dari wifi, itu juga radikal bebas yang kuat. Betul. Termasuk AC, pendingin. Nah, itu juga radikal bebas. Nah, semakin tinggi radikal bebas, yang bisa menghantam, bisa mengeluarkan adalah antioksidan, seperti yang dikatakan tadi Dr. Aco. Nah, sebelum menutup sesi ini, Dok, pertanyaan terakhir nih, Dok. Iya. Sering saya dan teman-teman redaktur dan jurnalis di Tribun Timur ini kan, khususnya bagaimana kita bisa menjaga mata kita kan setiap hari, seperti saya bilang tadi, perbincangan awal kita tadi, itu setiap hari itu seperti saya sampai jam 2 pagi bekerja. Nah, itu kan radikal bebasnya kuat sekali. Bisa memicu, bisa tidak memicu itu, Dok? Aktivitas seperti itu, ya. Jadi iya, betul. Jadi paparan terhadap mata itu memang harus kita jaga, jangan sampai dia terlalu banyak menyebabkan proses oksidasi tadi. Kemudian walaupun tidak di depan komputer, tapi kalau sampai jam 2 pagi kan itu namanya sudah begadang. Begadang itu berarti kita mengganggu aktivitas kebutuhan istirahat kita. Betul. Kita tidur itu sebenarnya adalah proses recharge dari tubuh kita, supaya di saat-saat yang sudah berupa toksin di tubuh kita itu dikeluarkan dengan cara proses dari tidur juga. Itu bisa menetralisir. Jadi memang harus selalu menerapkan pola hidup yang sehat untuk ini. Iya. Kalau untuk di depan komputer itu tadi lebih banyak sebenarnya ke penyakit yang lainnya juga, ya. Ada yang kita sebut sebagai computer vision syndrome. Ya, itu bisa mempengaruhi juga. Kalau untuk orang awam mungkin kita bisa sebut sebagai mata lelah. Mata lelah. Ya, jadi ada teknik sebenarnya yang disosialisasikan untuk masyarakat awam. Kalau misalnya kita setelah beraktivitas di depan komputer atau gadget ataupun laptop, penglihatan dekat seperti itu sebenarnya adalah bekerja keras bagi mata. Ya, dengan jarak 25 sampai 30 cm dari mata itu sebenarnya otot mata kita bekerja keras. Paksa, ya? Dipaksa, ya. Sebenarnya bukan dipaksa, secara ini, tapi karena ototnya melihat dekat dia berkontraksi. Ya. Nah, kalau dia mau dinetralkan, kita perlu untuk melihat jauh, membalas. Begitu kita perlu melihat jauh. Jadi ada yang namanya aturan 20-20-20 itu dikatakan bahwa setiap 20 menit kita perlu beristirahat selama 20 detik saja melihat objek yang jauh, jaraknya 20 kaki dari kita. Seperti itu. Jadi kalau kita rasa sudah 20 menit ini saya depan komputer atau laptop, saya istirahat dulu paling tidak 20 detik. Kalau ada jendela di dalam ruang kerja atau di rumah, bisa langsung melihat keluar jendela selama paling tidak 20 detik saja. Itu sebenarnya eye strain atau peregangan pada otot mata kita. Iya, seperti itu. Ya, begitu nih, Tribuners. Pekerjaan tadi. Ya, oke. Cesku semua, sepertinya kita akan menyudahi sesi 1 ini, dan kelihatannya ini sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, mungkin kita akan melewati iklan dulu dan kita akan masuk ke sesi kedua untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, yang tadi saya sebutkan di pertengahan acara tadi bahwa
3 pertanyaan yang dipilih Dr. Aca itu akan mendapatkan hadiah dari Unihel Makassar. Oke, Kakak Ime? Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, kita jumpa lagi pada sisi kedua pada ngobrol sehat sore hari ini. Nah, Dok, biasa saya dengar banyak kegiatan-kegiatan sosial seperti baksos katarak. Ya. Ini di mana-mana saja biasa kita buat kegiatan seperti ini, Dok. Apakah memang dipanggil atau memang ada inisiatif dari organisasi kita? Iya. Ya, jadi memang kita itu menangani katarak itu baik secara hospital base di rumah sakit, kita perlu menangani juga katarak secara di community base atau di masyarakat. Karena katarak ini sebenarnya adalah penyebab kebutaan yang paling banyak
di Indonesia atau di seluruh dunia juga ya. Nah, supaya tidak terjadi kebutaan secara permanen, maka perlu dilakukan operasi katarak. Jadi kita perlu menemukan kasus-kasus baru itu di masyarakat, karena kadang-kadang warga ini takut untuk ke tempat tempat pelayanan kesehatan, atau memang tidak ada yang antar, atau merasa bahwa tidak punya biaya ya. Iya, betul. Ya, jadi kita memang dari organisasi profesi kami namanya Perdami, Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia cabang Sulawesi Selatan, dan sebenarnya seluruh cabang di Indonesia ini memang menggalakkan program operasi katarak massal. Ya, jadi kita berusaha untuk turun ke masyarakat mencari pasien-pasien yang mengalami katarak, kemudian kita lakukan operasi di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan yang dekat dengan wilayah mereka. Seperti misalnya kita tahu kan Provinsi Sulawesi Selatan kita kan terdiri dari wilayah yang luas, kemudian ada kepulauannya juga. Contohnya kayak Kepulauan Selayar. Jadi kita bisa lakukan operasi katarak massal di misalnya di rumah sakit Selayar tersebut, di RSUD-nya, kerjasama tentu saja dengan pemerintah kabupatennya, kemudian dari rumah sakit sendiri, dan tokoh masyarakatnya kita, dinas kesehatan serta tokoh masyarakatnya kita libatkan juga untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut. Kami datang ke sana dengan tenaga dan alat-alat serta bahan yang digunakan untuk operasi. Pasien akan datang pada hari yang dijanjikan ya, di ini untuk kita lakukan pemeriksaan awal, biasanya H-1 sebelum operasi, kemudian pada hari hanya kita lakukan operasi, bisa sampai 30 atau 50 pasien dalam sehari kita kerjakan. Ya, dengan teknik yang sudah canggih juga seperti yang tadi saya katakan, teknik ekoemulsifikasi tersebut. Nah, di sini di Sulawesi Selatan tentu saja dengan 24 kabupaten kota yang tersebar, itu pelayanan secara umum di rumah sakit itu perlu ditunjang dengan adanya kegiatan operasi katarak massal ini. Jadi misalnya dokter mata yang bertugas di rumah sakit kabupaten itu perlu dibantu dengan adanya operasi katarak massal ini, karena tentu saja mereka sendiri atau dokter-dokter tersebut belum bisa melakukan penanganan yang ideal terhadap jumlah yang ada di masyarakat. Karena penderita katarak ini sangat banyak sebenarnya. Kalau kita mau kita lakukan survei ke masyarakat, maka kita akan temukan sangat banyak penderita katarak yang beredar atau bukan beredar, maksudnya terdapat di komunitas atau di masyarakat yang mengalami kendala untuk sampai ke rumah sakit sehingga mereka tidak datang. Jadi yang datang itu mungkin cuma seperberapanya saja, padahal yang tinggal di rumahnya mengalami kebutaan, mungkin menganggap juga bahwa oh iya karena sudah tua tidak apa-apa. Ini mata memang kalau orang tua mengalami kebutaan memang alami seperti itu. Memang betul seperti itu, tetapi dengan teknologi kedokteran yang canggih seperti saat ini juga kita bisa melakukan operasi sehingga pasien bisa terbantu untuk mendapatkan penglihatannya kembali. Iya. Itu yang kita galakkan baik di Sulawesi Selatan sendiri maupun secara nasional. Kita mendapatkan amanah juga untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan operasi katarak massal tersebut. Iya. Nah, ini kan yang dokter tadi bilang masih banyak fasilitas yang belum lengkap ya di setiap kabupaten tentang operasi mata ini. Nah, Dok, ini kalau semuanya adakah tidak syarat-syaratnya untuk melakukan memanggil komunitas kita daerah itu? Ya, jadi biasanya kalau kita akan melakukan operasi katarak massal tersebut, biasanya kita sebut sebagai bakti sosial ya. Bakti sosial. Karena ada dari pihak kami, itu kami tidak memungut biaya, tetapi untuk operasionalnya biasanya dibantu oleh misalnya pihak sponsor atau institusi yang mau melakukan kegiatan ini. Jadi dapat melakukan menghubungi kami di organisasi profesi kami yang sekretariatnya ada di Rumah Sakit Unhas di lantai 4 di Departemen Mata. Ya, jadi tinggal melayangkan surat kepada Ketua Perdami cabang Sulawesi Selatan. Nanti kami akan tindaki lebih lanjut dengan membalas suratnya. Oh gitu. Ya. Ini bakti sosial ini biasa dilakukan berapa kali dalam setahun ini, Dok? Iya, jadi kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin dari kami, organisasi profesi kami ini. Itu sebelum masa pandemi, bahkan kita lakukan setiap 2 minggu. Kami bukan cuma di Sulawesi Selatan,
kita juga menerima panggilan untuk melakukan baksos tersebut di Indonesia Timur, seperti kayak di Maluku ataupun Maluku Utara. Kami dalam tahun kemarin mungkin ada beberapa kali kami ke sana. Ya, jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang rutin karena kita tahu pasien itu dalam beberapa bulan itu bisa bertambah lagi. Ya, jadi harus terus kita lakukan. Kemudian di masa pandemi ini kita masih mengadopsi bagaimana yang betul-betul bisa aman sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri baru satu kali kami lakukan di Rumah Sakit Unhas. Rencananya akan rutin dilakukan setiap bulan di Rumah Sakit Unhas. Tentu dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini. Ya. Dok, kalau operasi katarak ini ditanggung ke BPJS? Ya, kalau untuk operasi katarak syukurnya ditanggung oleh BPJS. Bahkan operasi yang katarak dengan mesin alat canggih tadi itu ditanggung. Jadi pasien tidak perlu membayar sama sekali, asal sesuai dengan aturan BPJS bahwa mendapatkan rujukan, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang ada pelayanannya. Iya. Oke dok, sebelum berakhir ini mungkin saya adakah mungkin harapan Dokter Aco buat pemerintah provinsi? Oh ya, tentu saja kami dari dari organisasi profesi maupun dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata sangat mengharapkan dukungan baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya agar kita sama-sama melakukan upaya ya saling membahu-membahu untuk melakukan penanggulangan kebutaan karena katarak ini. Karena saking banyaknya penderita katarak ini sudah bukan merupakan masalah klinis lagi di rumah sakit, tetapi sudah merupakan masalah sosial. Jadi harus kita bekerja sama antara berbagai stakeholder, bahkan sampai ke tokoh masyarakat sendiri dan warganya masing-masing, bagaimana kita berupaya supaya meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan dan kuantitasnya kita untuk dalam pelayanan buta katarak ini. Iya. Oke dok, satu lagi untuk masyarakat kita dok, untuk supaya bisa menjaga fungsi matanya agar tidak nanti di usia senja tidak mendapatkan buta katarak ini dok. Iya. Jadi bagi warga masyarakat agar bisa, kalau mungkin tidak terhindar mungkin agak sulit ya, karena tadi dikatakan bahwa ini adalah proses yang alami karena proses penuaan. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin menunda supaya terjadinya katarak itu bisa menjadi lebih lama lagi. Artinya lama baru kena kataraknya. Ya, itu tadi kita perlu menerapkan pola-pola hidup yang sehat supaya kita betul-betul terhindar. Sekarang kan ancaman radikal bebas, kita perlu menggunakan antioksidan dan sebagainya itu supaya kita tidak terjadi proses degenerasi lebih cepat, lebih awal, atau istilahnya mungkin penuaan dini. Ya, karena katarak itu merupakan salah satu proses penuaan di tubuh kita. Iya, itu dia. Jadi buat masyarakat juga, kalau ada keluhan seperti penglihatan kabur yang dialami secara perlahan-lahan, kemudian pandangannya seperti kayak tertutup awan, tertutup kabut asap atau kayak putih begitu, itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Oke dok, sepertinya ini ada pertanyaan. Nanti kita lihat dulu dok, ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari Arifuddin Usman, saat ini susah dihindarkan anak-anak dari HP. Tentu ini berdampak dengan kesehatan mata, bahkan sampai memerah. Bagaimana caranya ini dok? Iya. Mengantisipasi seperti ini. Mengantisipasi, iya. Jadi memang situasi sekarang ini membuat kita lebih banyak aktivitas secara online ya, dengan menggunakan gadget, laptop ataupun HP ya, atau komputer. Nah, supaya bisa terhindar, bahwa kita perlu batasi penggunaannya memang. Kalau menurut para ilmuwan ya, dengan melakukan penelitian bahwa paling tidak dalam satu hari itu selalu ada aktivitas untuk anak-anak kita ini berada aktivitas di outdoor, artinya di luar. Jangan sepanjang hari terus-menerus berada di dalam ruangan, apalagi dengan menggunakan gadget tersebut. Jadi supaya bisa terhindar dari masalah
kelainan refraksi namanya, yang kelainan kacamata itu perlu bermain di luar rumah juga, paling tidak misalnya di halaman, kalau ada halaman ya, paling tidak 1 atau 2 jam sehari itu bisa mencegah terjadinya gangguan penglihatan karena kelainan refraksi atau yang biasa nanti berakhir dengan penggunaan kacamata. Ya itu dia. Itu yang biasa yang kita galakkan sekarang. Ya. Iya, betul Dok. Karena dulu orang, kalau kita mau lihat orang pakai kacamata, lihat usianya 50-60 tahun ya. Nah sekarang ini dengan banyaknya radikal bebas termasuk handphone, anak umur 5 tahun itu sudah minusnya sudah tak liwat-liwat Dok. Iya. Itu sampai 5 minusnya. Iya. Nah ini mungkin ibu-ibu, orang tua di rumah agar supaya bisa menjaga anak kita jangan sampai terlalu banyak main handphone atau gadget ya Dok ya. Ini nanti dokter pilih ya pertanyaan yang baik menurut dokter, 3 pertanyaan. Terus ini dari Rudi Salam, dia kasih jempol 4 Dok. Terus dari Linda Pro, kapan ke Kalbar Park? Oh gitu. Linda, kita kenal Linda Pro. Kurang. Kapan beda ke Kalimantan Barat? Kalimantan Barat. Iya. Terus Gurniawan Arsyad, apa kabar Pak Ocha dan Pak Dokter? Teman kita Dok? Dengan siapa? Pak Gunawan. Tidak. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih setelah operasi katarak Dok? Ini pertanyaan dari Gunawan Arsyad. Iya. Jadi saya langsung jawab ya. Iya. Ya, jadi setelah operasi katarak biasanya kita minta yang namanya pemulihan, mungkin karena ada luka irisan tadi di mata itu tidak boleh dulu terkena air. Ya paling tidak kita sarankan atau anjurkan kepada pasien itu jangan terkena air mata yang setelah operasi dengan metode alat canggih tadi itu paling tidak 10 sampai 14 hari atau sekitar 10 hari atau 2 minggu. Ya, gitu ya, supaya betul-betul lukanya itu menutup sempurna supaya tidak terjadi infeksi. Ya, jadi misalnya bagi yang muslim mungkin kalau untuk berwudu mungkin kita anjurkan tayamum dulu selama pasca operasi tersebut sampai paling tidak 2 minggu misalnya. 2 minggu ya. Jadi tidak mandi-mandi, bisa mandi bisa mandi tapi jangan kena matanya. Jadi misalnya leher ke bawah bisa dibasahkan. Kalau orang tua biasanya ada yang mengeluhkan ini sudah gatal sekali kepalanya, sudah lama tidak keramas. Kadang-kadang dia ada yang bawa ke salon sampai dengan posisi yang bagaimana kepalanya saja yang basah, atau bahkan di rumah dikasih baring kemudian yang dibasahi cuma rambutnya atau kepalanya saja. Yang penting matanya tidak kena. Yang penting matanya tidak kena ya Dok ya. Iya. Oke, Kakak Pak Iwan, itu tadi pertanyaan dari dokter. Ada lagi Kak pertanyaan ini? Nah, oke. Mungkin itu saja Dok. Nah ini pertanyaan kalau 2 ini Dokter Andi Mariam. Selamat mantap Kak Ocha Alim. Ibu Rektor. Apa kabar Ibu Rektor? Ibu Rektornya UIT. Nah Ibu Mariam. Nah oke. Tribuners, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada Ngobrol Sehat sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Ngobrol Sehat berikutnya pada Kamis depan. Demikian Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai